Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes Pak. Lemes. Ada juru. Di ambang buka itu. Yang penting masih semangat. Ini ibunya mana? Ibunya ada ya? Ibu dosennya ada ya? Oh, ada. Mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-qur'ana kama anzala fihi at-taurata wal injila waz zabur wa farada syiyamahu wa da'afa li shaimihi al-ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa al-ma'thur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin al-huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahu al-azim. Apa-apa. Hadratul karam wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janabil karim yang terhormat panjenenganipun Bapak Dr. Zamzam Nur Huda SSMA HUM. Yo selaku sekretaris direktur Umpan Serang yang sangat terhormat ini pastinya urutan paling atas. Dan Nabil Karim Bapak Dr. Juheri Eskom MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan Nabil Karim Bapak Indarianto Eskom SEMM Kepala Program Studi Manajemen. Janabil Karim Bapak Febi Febriana SEMM Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Janabil Karimah Ibu Fani Adinda Putri SEMM Wakil Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen yang sedayanipun kawula hormati, wajar ditambah lagi segenap jajaran dosen, baik dosen pengampu, pembimbing, serta pengajar dan lain sebagainya. Pokoknya semua Pak guru-guru di sini yang sangat saya hormati. Tidak lupa Ketua Umum Hima Jurusan Manajemen yaitu Saudara Ahina Imawan Syekh Yadin yang jadi wasilah saya bisa silaturahim
Kemudian segenap panitia penyelenggara yang kami hormati, tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu, dari siapa tadi? Bina Insania, Bina Wanita Bahagia. Amin, bahagia terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi, hadirin hadirah rahimakumullah. Tiada pantas kata yang lebih cocok, lebih tepat, yang utama dan yang terutama selain mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya Allah sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di aula Unpam Serang ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita wujudkan rasa syukur kita dan ikrar bilisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa asykuru ala in'amih. Sholawat wa salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi sebagai panutan kita. Beliaulah Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirah, wa bil khusus syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan bacaan salam dan salam kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua yang kami hormati, terutama beliau-beliau bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen yang selalu saya hormati. Nah, dosen itu wasilahnya orang menjadi profesional, Pak. Karena dosen itu wasilahnya dosen, wasilahnya guru, orang menjadi intelek dan berprestasi. Tanpa dosen nggak bisa. Tanpa dosen nggak bisa. Hanya pada beliau-beliau yang selalu kami hormati. Alhamdulillah saya sore hari ini bisa silaturahim. Silaturahim di Unpam Universitas Pamulang, SDKU Serang Unpam yang ada di Serang. Alhamdulillah. Ini termasuk saya amati kampus ini baru memang betul apa yang beliau sampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris apa tadi? Sekretaris Unpam langsung Sekretaris Direktur Pak yang baru di sini. Itu saya pernah tinggal di Mulyane Pak, belum ada. Sekarang alhamdulillah saya tinggal di Kecamatan Walantaka. Di wasilahnya Akhinal Karim itu kakang ketua umum dari Hima Himpunan Mahasiswa Manajemen, yaitu Bapak Himawan, saudara Himawan Setiatin itu datang ke rumah. Kita diminta untuk ngisi acara buber, ya, senenglah disuruh ngisi acara buber, berarti diajak makan. Gimana? Bu ya, diajak makan tetap Bu ya? Siap, gitu aja, siap. Ternyata di situ keterangannya, surat undangannya disuruh ngisi kajian Islam. Mikir untuk kajian Islam. Islam mau digaji. Orang filsafatnya mengkaji masa agama Islam. Namanya agama Islam mau dikaji ya sampai dari lahir sampai ila akhirih ila maut nggak akan selesai Pak. Iya kan? Karena nggak ada habisnya Islam itu selalu terus berkembang. Walaupun ini dari zaman Rasulullah sampai sekarang, bahkan yang akan datang nanti, Islam selalu berkembang terus, akan punah, akan hilang. Walaupun Palestina dibom, jauh habis, akan hilang Islam. Karena itu termasuk permintaan permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam tidak habis, tidak akan hilang sampai besok hari kiamat.
Kalau kita mengkaji tentang Islam, lama Pak, lama. Yang spesifiknya aja apa? Kira-kira apa gitu yang saya sampaikan. Bela saya sampaikan, kata beliau suruh ngisi masalah apa? Masalah yaitu Pak tentang sedekah aja. Kalau ngisi tentang turunnya Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman, nanti terlalu lama Pak. Ngisi tentang sedekah aja. Setengah 4 tadi apa? Dikirim ke saya. Setengah 4 dari saya. Dirubah ternyata berbuat ukhuwah bersama Ramadan berberkah. Alhamdulillah. Jadi memang momen Ramadan momen yang luar biasa. Termasuk bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat hari ini, pada sore ini kita masih berada masih diberi panjang umur, sehat walafiat, Roma dan mengadakan acara kenalan dulu nggak Pak Bu ini kira-kira? Siapa tahu mau diundang lagi ya? Nah, boleh ya? Kenalan dulu. Kalau nggak kenal bukan saya. Kalau cocok siapa tahu dipanggil sama Bapak Sekretaris sampai Takran sampai Jakarta. Kan kita tahu juga, gimana ya? Amin. Promosi. Setelah di manajemen Pak. Saya nama dari kecil dikasih oleh orang tua yaitu Muhammad Sholihin. Kemudian Al-Abror itu pemberian dari guru ngaji saya, Syekh Yai Guru Ahmad Ganat Gabroroh, beliau dari Jawa Pati. Itu yang ngasih nama Al-Abror. Kalau Kiai itu orang-orang yang manggil saja. Saya nggak pernah manggil saya Kiai Sholihin. Enggak, itu terus Muhammad Sholihin Al-Abror. Lahir kecil sampai dewasa ada di Jawa Pak. Makanya bahasanya yang kenal bahasa Jawa, ini ceramahnya untuk Jawa. Ini yang bisa bahasa Jawa siapa Pak? Enggak ada yang bisa bahasa Jawa. Apa Pak ini? Dari itu Pak, kayak itu Pak. Oh Cilacap, gue beda Jawanya apa nih? Benar Pak? Ini betul Pak? Cuma Bapak ini yang Jawa sama beliau. Nggak ada yang lain. Nggak sebelum nggak ada Jawa. Udah Kiai kok Jawa, berarti salah sasaran gitu. Jawa Serang. Saya dilahirkan di Jawa, dibesarkan di Jawa, dan belajar di Jawa, belajar agama di Jawa. Jawa saya kota Demak. Kalau orang kuliah tuh Demak City, ya kota Demak. Demak, ya kalau orang sini Demak, gitu. Demak itu sebelah timur kota Semarang. Dan alhamdulillah di dewasa ini kita berada di Serang, di Walalaka. Hadirin hadirah rahimakumullah, cukup dibaca perkenalannya, jangan ada kemana-mana. Ya, nanti kalau ada kemana-mana nggak selesai nanti ya Pak. Alhamdulillah di zaman modern ini, di mana ketika kita disibukkan dengan berpikir keras, berusaha keras untuk bagaimana menjadikan kita manusia yang berpotensi, manusia yang berpendidikan, manusia yang penuh ilmiah, dan manusia yang jadi harapan masa depan, kita masih sempat mengadakan acara pengajian. Kita suaranya speaking lepak. Kenapa ini Pak? Kenapa Kak ini mic-nya? Karena wireless ya. Jadi kadang nyambung kadang enggak ya. Enggak apa-apa lah. Ada baru awal-awal. Wajar. Katanya kan baru awal tadi. Alhamdulillah kita masih menyempatkan berpikir ketika kita disibukkan dengan urusan pendidikan dunia. Kampus ini apalagi jurusan manajemen itu jurusan ilmu dunia. Diakui Pak Bu, diakui enggak ini? Ayo, Bu dosen diakui enggak? Kalau jurusan manajemen ini kan hima manajemen ya, hajatnya hima manajemen itu ilmu dunia bukan? Iya. Dilakoni ilmu dunia. Manajemen hitung-hitung. Tapi walaupun kita punya manajemen dunia,
kita juga harus memiliki manajemen akhir. Silakan kejar apa yang diinginkan di dunia. Jadikan dunia itu apa yang kita inginkan kita kuasai. Silakan, karena diperintah oleh Rasulullah. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan dunia maka dengan ilmu. Nah, termasuk ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu macam-macam yang ada di kampus kita tercinta ini. Silahkan belajar yang rajin, kuasai ilmu, kuasai dunia, tapi jangan pernah lupa dengan akhir. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat? Apabila kita belajar dengan sepenuh hati, semangat, dengan kita membaca, kita menguasai ilmu pemahaman, dengan kita praktek, kita menguasai yang namanya pengalaman, dengan akhlak yang baik, kita bisa menjadi orang yang terhormat. Itu bisa terjadi dan bisa sukses. Itu ada kuncinya, Pak Bu, saudara semua, adik-adik, remaja, mahasiswa-mahasiswa. Apa kuncinya itu? Yaitu harus sami'na wa ta'na sama bapak ibu dulu. Siapa yang suka ngeyel? Yang sama ngeyel sama dosen siapa? Ada nggak? Alasannya, kalau nggak di depan Pak Yai, kalau nggak di depan itu nanti malah keterangannya nggak keluar, nggak muncul. Silahkan depan. Asal jangan sampai menyinggung perasaan bapak ibu guru. Bapak ibu guru boleh depan. Kenapa? Ada ketika nih, maaf nih, saudara-saudara semuanya, ketika raut muka guru kita kayaknya nggak resep nih, jangan diterusin, karena akan garis di hati ini tidak akan bisa berkah ilmu. Tapi kalau masih resep nggak apa-apa terusin. Karena ada itu pelajaran dia talim ada. Sehebat apapun kalian, nanti ketika jadi orang dikuasai, ketika menguasai dunia, jadi pejabat, jadi tokoh, jadi presiden, menteri dan lain sebagainya, tetap di hadapan Allah lebih mulia dari kalian. Iya betul. Kalian bisa jadi menteri karena guru, karena dosen. Kalian bisa jadi presiden karena dosen. Tetap di hadapan Allah lebih mulia gurunya. Besok akan di antara kita ini, kalau dia jadi menteri, dia jadi pejabat, ketika ketemu dosen, jangan mentang-mentang menteri Pak, teh, Pak, ya. Tetap beliau guru kita, harus kita apa? Takdir, harus kita menghormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadiroh, rahimakumullah. Acaranya bubar. Kalau kita bubar, berarti ada kaitannya sama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pasti ada kaitannya dengan puasa. Nah, puasa dan Ramadan ada kaitannya dengan ayat Al-Quran. Kenapa ayat Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Bantah sama yang lain. Enggak Pak, Pak Yai, Al-Quran itu turun berangsur-angsur ke dunia. Ya betul kan? Sesuai sebab nuzul, tapi dari Allah turun ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Al-Quran turun di tanggal 27 Ramadan. Suhuf Ibrahim turun di langit dunia tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Injil turun di langit dunia tanggal 18 Ramadan. Kitab Zabur tanggal 12 Ramadan dan kitab Taurat tanggal 6 Ramadan. Semua kitab samawi turun di bulan Ramadan. Baru setelah di langit dunia turun kepada Kanjeng Rasul itu secara berangsur-angsur. Selesai requestnya untuk masalah Al-Quran. Ya, penjelasan Al-Quran. Kita tafsir Jalalain yang 30 juz tebel. Ya, pada intinya Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai rambu-rambu kita agar di dunia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, di sini ada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Di sini ada pelajaran pendidikan formal, yaitu manajemen. Dan sekarang saat ini ada pendidikan Islami, yaitu siraman rohani dan santunan anak yatim. Walaupun ini sudah sangat luar biasa, di zaman saat ini masih mau mengadakan pengajian siraman rohani dan santunan yatim, luar biasa. Apapun niatnya, mau pamer silahkan, mau berlagak silahkan, apa saja. Yang penting ada kiprahnya, ada manfaatnya buat khairun nas anfa'ul nas, itu akan lebih baik. Ya, jadi apapun niatnya, tapi saya yakin karena niat yang baik tadi yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita yang menyampaikan sambutan-sambutan itu tadi, yaitu ini awal dan semoga kedepannya lebih baik dan lebih bagus. Tapi alhamdulillah pada saat ini sudah bagus, alhamdulillah. Mari kita perkuat di bulan Ramadan ini dengan ukhuwah. Memperkuat ukhuwah, artinya ukhuwah itu persaudaraan. Kalau kita menyambung persaudaraan berarti tidak lepas dari tali silaturahim. Apa itu tali silaturahim? Yaitu menghubungkan kekerabatan, kekeluargaan dengan kasih sayang. Ini ada yang nggak akur nggak? Di sini ada yang nggak rukun. Di bulan Ramadan ini masih ada yang nggak rukun nggak? Nah, ada nggak? Ya, dia kan rukun semua ya. Karena apa? Di bulan Rajab itu termasuk bulan yang di bulan Rajab itu bulan siapa Pak? Bu? Ayo. Bulan Rajab itu bulan Allah. Bulan Sya'ban bulan Kanjeng Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bulan ya tertakis itu. Jadi bagaimana kita meminta ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa dan kesalahan kita, itu di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita dekat dengan Kanjeng Rasul, kita dekat dengan membersihkan apa itu? Membersihkan hati kita di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Ramadan kita mensucikan hati kita, menerangi hati kita dengan taqarrub ibadah kepada Allah. Itu di bulan Ramadan. Makanya ada namanya Lailatul Qadar, yaitu malam Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maka di saat momen ini monggo kita berusaha Pak Bu, jangan pernah disia-siakan yang hubungannya sama silaturahim. Karena perintah silaturahim nyambung ke kerabatan, nyambung ke keluargaan itu kaitannya sama takwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah, dan dengan atas namanya kalian saling memohon, kalian saling meminta dan pelihara hubungan silaturahim. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa itu diperintah menghubungkan silaturahim. Berarti kalau orang yang memutuskan silaturahim kategori orang yang tidak bertakwa. Ingat itu Pak. Jadi hati-hati, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Paham kalau silaturahim? Paham betul? Paham betul? Nong-nong itu, naik-naik nong-nong. Terkadang itu gara-gara panas-panasan cewek-cewekan itu menjauh sama temannya. Itu namanya putus silaturahim. Jangan ya. Ya namanya orang itu tetap beda-beda. Makanya kenapa di momen ini memperkuat ukhuwah? Karena manusia pada dasarnya satu, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, manusia diciptakan dengan yang beda-beda, pikiran yang beda-beda. Gimana? Beda-beda. Walaupun satu rumah aja beda-beda. Satu rumah, apalagi satu kampus. Jelas beda. Kita hargai perbedaan, kita hargai pendapat saudara kita. Tapi
Tapi yang jelas kita berusaha bahwa siapapun yang di dekat kita adalah saudara kita. Makanya ini sangat terbatas sekali nih Pak. Maaf. Sampai jam berapa ini? Masih ada berapa lagi? Menit lagi? Hah? 20 menit? Kalau satu dari lagi kok panjang ini nanti nggak nyampe. Yang penting kalau ada episode kita lagi, kalau enggak Bapak Ibu Hadirin rahimahullah, terutama ini kalau saya menyampaikan kepada beliau bapak-bapak ibu dosen itu sama juga orang Jawa bilang garmi air laut. Tahu ya garmi air laut? Beliau orang pinter, orang yang berpendidikan pastinya dari segi ilmu agama, dari segi ilmu umum lebih menguasai karena dosen S1, S2, apalagi banyak titelnya itu tadi. Ini buat yang muda-muda aja. Untuk menyantuni anak yatim, kenapa penting anak yatim? Pertanyaan saya nih kakak sama teteh-teteh, kita sama anak yatim itu derajatnya tinggi siapa? Yang tinggi anak? Tapi nggak mau ya jadi anak yatim kan? Iya, hidup itu bukan pilihan. Kalau kita pilih dilahirkan dari anaknya bapak jam-jam ya gitu. Iya kan? Enggak pilihan, yang terima. Derajatnya lebih tinggi anak yatim, termasuk diantaranya. Ini maaf ini ngajarnya saya mencolok-mencolok Pak. Mencolok-mencoloknya karena apa? Waktu yang terbatas, tapi yang penting ada manfaatnya lebih banyak. Kalau kita nyantun anak yatim Pak Bu, sebaiknya tangan kita itu di bawah. Loh kok gitu Pak Yai? Katanya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Gimana? Betul. Katanya derajat kita lebih tinggi dengan anak. Berarti kita khususnya di bawah. Secara dohir Pak Bu, kakak Mas, secara dohir syariatnya kita memberi, hakikatnya kita itu minta keberkahan. Makanya kalau ngasih amplop, ngasih uang, usahakan tangan kita yang di bawah. Jadi tangannya yatim biar yang di atas. Jadi ada begini. Biasanya salam itu apa kan diputar begini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beramal diberikan kepada siapapun amal sedekah kita, entah itu meminta-minta, entah itu yang di pinggir jalan atau siapapun, niatkanlah, niatin sun bancai anak-anak saya dan ngegapai leluhur saya. Jangan lupa. Jadi ke anak-anak dapat, ke orang tua bahkan yang buyut dah. Jangan lupa. Berapapun kasih diniatin demikian. Tuh. Ilmu-ilmu tertentu yang mungkin dicari keterangannya di kitab nggak ada, karena itu termasuk ilmu khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, menyantuni anak yatim atau mengurus anak yatim itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Itu kan, saya bersama orang-orang yang mengurusi, yang menyantuni, yang mempelai anak yatim, yaitu seperti ini, hakada. Berarti seperti jari di tangan, sangat dekat. Karena apa? Anak yatim itu memang anak yang tersisih, yang prihatin. Tapi jangan salah, godaannya, ujiannya luar biasa. Siapa yang usia anak yatim? Ujian kesabarannya beda Pak dengan anak yang lain. Dia betul, akalnya luar biasa. Tapi nggak boleh diamuk, nggak boleh dimarahi. Nah, dengan begitu anak yatim apabila kita urusi, kita openi, kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dengan kanjeng Rasulullah. Dan tidak akan pernah rugi Pak, karena harta yang kita sumbangkan kepada anak yatim
kepada siapapun, yang kita berikan kepada siapapun dengan niat yang baik, dengan urusan agama karena Allah, itu akan menjadi harta yang abadi, yang awet dari dunia sampai di akhirat besok, gak akan pernah hilang. Tapi ternyata kita itu sulit, Pak. Maka itu di momen bulan Ramadan ini kembali lagi untuk memperkuat ukhuwah bersama Ramadan penuh berkah. Ramadan atau bulan puasa. Puasa adalah bulan untuk membersihkan ruhaniyah kita, membersihkan hati kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, yang mana ketika ada penyakit iri, dengki, hasad, takabur, sum'ah, ujub, sombong dan lain sebagainya, dengan puasa dan dengan bulan Ramadan ini, maka kita tekan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan kemudian setelah kita bisa menekan hawa nafsu, akan muncul muncul persaudaraan. Ketika yang awalnya tidak cocok, gak suka, nih itu lagi kayak gitu aja pamer, baru bisa gitu aja, sudah berlaga, macam-macam itu nafsu, Pak. Nah, maka kita tekan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini kita tekan, kita kendalikan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita hamba yang al-abid, yang selalu taat beribadah kepada Allah, berusaha mengendalikan hawa nafsu, tidak mengikuti bujuk rayu setan, sehingga kita angkat derajatnya oleh Allah menjadi manusia yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi terkadang itu, ini maaf ini kita nggak membagi-bagikan, nggak. Tetap dasar kita man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Jadi apa-apa itu didasari dengan ilmu. Tanpa didasari dengan ilmu percuma. Dan apa-apa juga kita harus didasari dengan kasih sayang. Sifat kasih sayang itu paling sulit, Pak. Paling sulit. Kalau kita punya hati dan pikiran selaras, memiliki sifat kasih sayang yang tinggi kepada sesama, kepada saudara, kepada orang lain, maka semoga kita termasuk memiliki sifat Rahman Rahimnya Allah. Termasuk kasih sayang kita pada siapapun ini termasuk ibadah yang tinggi, karena sifat Rahman Rahim Allah ada pada diri kita. Paham ya? Hadirah rahmatullah. Sebenarnya maksud tadi ingin menyampaikan yang banyak tentang ukhuwah. Saudara-saudara sudah pastinya lebih tahu, tidak perlu dijelaskan, dijabarkan. Yang namanya ukhuwah itu namanya pertali saudara kita penting, di mana-mana yang disampaikan. Yang penting kita berusaha menjadi apa tadi? Keberkahan. Yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi, Sekretaris Unpam Serang. Semoga di momen Ramadan ini kita penuh keberkahan, banyak keberkahan yang ditandai dengan apa? Dengan tambah baik dan tambah baiknya kita. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Atau orang yang baik itu yang man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi yang sejelek-jelek manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia yang dipanjangkan umurnya tapi jelek amal perbuatan. Semoga di momen bulan Ramadan sore hari ini, karena kita mengadakan acara yaitu buka bersama dan menyantuni anak yatim, juga di sini diadakan majelis thalabul ilmi. Semoga banyak membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja.
Doa ada sendiri? Tidak ada. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa semoga apa-apa yang kita lakukan kita jalan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah saudara-saudara kita, anak-anak kita yang lagi belajar di Unpam Serang ini semoga mendapat ilmu yang manfaat barokah. Semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yatim yang di santuni pada sore hari ini mendapat keberkahan, kebahagiaan, kegiatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu dosen juga diberi kesehatan dan batin, panjang umur, seger warasan, mantan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ngaji itu tidak banyak bulan, sedikit tapi masuk. Ngaji itu tidak perlu gede, mewah, rame, yang penting membawa berkah, dimana hati dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit banyaknya bisa bermanfaat. Benar salahnya, kalau salah ya memang kesalahan diri saya. Kebenaran itu hanya milik Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.